Everything is rekam ikutannya kamu masuk sendiri. Kalau jualan harus masuk sendiri, mau sendiri dulu aja. You one of them. Oh apa? That's it. Tapi cukup satu ya soalnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau datang ke acara Festival Kebudayaan Islam tahun 2024 di Kota Beppu yang diprakarsai oleh komunitas muslim di Pulau Kyushu, Jepang. Kemudian Chiba Muslim Center, mereka mengadakan Festival Kebudayaan Islam. Nah, hal ini diselenggarakan sebagai bentuk syiar agama Islam di Jepang kepada orang Jepang itu sendiri. そう考えたら確率は非常に高いです。例えば私羽山空港から大分空港まで飛行機で来たんですけど、ある飛行機が2分の1で落ちるんだったらその飛行機乗りますか？乗らないでしょ。50% のリスクですよ。これはすごく高いですね。ということは 50% 来世があるかもしれない、50% ないかもしれないぐらいですよ。ということは、もしあった時困る。なぜ困るか。天国だけじゃなく地獄があるからなんですよ。地獄といっても別府の地獄温泉とは違います。リラックスする場所じゃないんですよ。日本人的に言うと、クルワンの描写では被爆している状態です。広島、長崎の被爆の状態です。じゃあそれは、もしこれが本当だったらどうしますかってことですね。だから、万が一の保険ですよ。だって完全に否定もできないんだから、そういうまずは前提があるってことですから。その天国と地獄っていうのはなぜその二択に行き着いてるんですか？それが人間じゃなくてアラーが教えてるということです。そう人間考えたことじゃなくて、人間の来世見えないから分かんないんですよ。で、アンナがクロワンで教えたということです。人間には情報がないから。だから結局はこのクロワンが本当にアンナの言葉なのかどうかっていうところに最終的に行き着くわけですよ。ね、本当にこのクロワンがアンナの言葉なのか、人間の言葉じゃなくて、ね、でそれをずっと実は1400年にわたって異教徒の方と議論してるわけです。そこが一番大事な回で、一言だけ言いますと、いわゆるね、クルワンというのは信仰の書、科学の本ではないんですけれども、10% ぐらいですね、自然の描写が載ってるんですよ。で、7世紀にはですね、顕微鏡とか望遠鏡もないです、ね、科学も全くわからないような状態だったんですが、この最近になって本当にこの数年前にもね、まだ分かったことですが、科学的に証明され続けている、まだ分からなかったことがクルワンに書いてある。1100年前にね、今になって分かったってことが何百も書いてあるんですよ。それを見たときに、もちろん割合と 10% ぐらいなんですが、どうやってそんなことを、いわゆる文法の読み書きができなかった、ね、このムハンマドという人物が言えたのか、顕微鏡も望遠鏡もないのにね、そこをちょっと話すと詳しくなるんですが、そういうその人間が、今現代という人間が客観的に判断できるような素材を残したわけです、この前に。ただ精神的な教えを書いてるだけじゃないんですね。そうなので、そういうところから、ムスリムはこのクルワンって本当にね、やっぱアラの言葉かなということを、日常的に信じているというかですね、確信をしているということですね。クルワンが結局最終的な全てなんです。Jadi tadi Sensei memberikan penjelasan terkait surga dan neraka, karena ada orang Jepang bertanya tentang surga dan neraka, kemudian hubungan manusia dengan Tuhan dijelaskan mengenai hablum minallah dan hablum minannas. Acara ini tidak hanya dipersembahkan oleh satu komunitas negara, akan tetapi beberapa negara muslim yang ada di kota ini. Di salah satu rundown acaranya adalah suguhan makanan khas dari beberapa negara komunitas muslim yang hadir hari ini. Jadi tidak hanya dipersembahkan oleh satu negara, tapi dari beberapa negara muslim. Namanya juga komunitas muslim sepulau Kyushu, khususnya di prefektur Oita. Nah, seperti kita lihat, ada makanan yang disuguhkan dari negara Sri Lanka, kemudian Indonesia. Indonesia sendiri teman-teman mahasiswa dari Asia Pacific University yang di Beppu tentunya. Mereka membuat makanan khas Indonesia.
Di sana itu ada bakwan, ada pokoknya makanan jajanan-jajanan yang khas dengan Indonesia. Kemudian ada sebelahnya ada dari negara Bangladesh. Di sebelah sini juga ada dari Uzbekistan, kemudian Pakistan. Dan semua makanan itu disuguhkan secara gratis. Semua mereka yang datang boleh mencicipi, boleh makan sesukanya. Dan kita berusaha memberikan kesan, bukan kesan juga, karena ini memang prinsip dasar Islam yang damai. Kita menghargai perbedaan di antara kita. Hadir di kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya memberikan semangat untuk kita sebagai muslim yang minoritas di Jepang, karena kita bisa bertemu dengan saudara-saudara sesama akidah, seakidah Islam di negara ini. Dan bukan hanya dari bangsa yang sama, kita bisa ketemu dengan teman-teman dari negara-negara yang berbeda. Adapun dari negara-negara Afrika, mereka hadir hari ini. Kita berkumpul tanpa memandang perbedaan ras. Kita sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di sini. Keseruannya kita mungkin berbeda dalam hal bahasa, akan tetapi kita bisa dipersatukan lewat satu bahasa atau dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi teman-teman yang tidak paham bahasa Jepang pun bisa berbicara dengan bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Begitu. Ini saya sedang mengantri di bootnya Pakistan. Di sini makanan Pakistan yang terkenal ya biryani, nasi biryani. Dan sebenarnya biryani itu di Bangladesh pun ada, di restoran Bangladesh pun ada, di tempatnya Bangladesh nasi biryani. Tapi ini khas dari Pakistan. Kita coba makan di sini. Saya memang sudah beberapa kali makan nasi biryani Pakistan dan bisa membandingkan perbedaan rasa antara Bangladesh dan Pakistan. Ada ciri khasnya tersendiri. Sekarang kita nunggu antrian mendapatkan nasi biryani. Sekarang kita dilayani oleh Imam Altaf. Beliau adalah imam tetap di Masjid Beppu. Kebetulan beliau berasal dari Pakistan. Saya dapat nih nasi biryani sama apa ya isiannya, saya lupa ya. Ya kak, perkedel gitulah, tapi khasnya Pakistan. Kemudian di sebelah sini juga masih punyanya Pakistan. Kayaknya di sini jajanan ringan. Nah, ini saya udah nyampe bootnya Indonesia nih. Lagi ngantri mau minta apa tuh? Ada jajanan di pasarnya, terus mie goreng, bakwan tuh ada ya. Wow, kelihatannya enak nih. Jadi rindu Indonesia karena tuh apa ya, jajanan-jajanan pasar yang sering kita lihat di Indonesia dan sudah beberapa tahun ini tidak terlihat lagi karena saya berada di Jepang. Mau donat. Masih sama siswa. Donat kalau mau sendiri atau sendiri aja. You want to tapi cuma satu ya. Boleh. Kak, Bangladesh kok. Bangladesh bener ini. Oh, dia want the green donut. Ini deh, kamu. Antri. She wants the donut. Which one do you want? The white one? Mie-nya dikit aja, Mbak. Oh iya, segini cukup. Udah gitu. Oke. Kalau bakwannya mau ini? Bakwan boleh. Satu aja. Jajanan pasar boleh nggak? Mau yang mana? Semua ya? Yang ini ya? This one? Satu aja. This one or this one? Yang ini. Oh, yang ini. Oke. Oke. Hai. No.
ini adalah akhir dari kegiatan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Zero Pasento. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.